Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari sampai saat ini. Keberadaan kami saat ini adalah karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 1-2. Tertulis demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, proses Daud untuk menjadi seorang raja termasuk lama. Tapi seberapa lama prosesnya sekalipun, pada akhirnya pengurapan Tuhan atasnya sebagai raja menjadi sebuah fakta. Ketika waktunya tiba, maka nyatalah bahwa pengurapan Samuel atas Daud bukanlah sebuah pengurapan yang asal-asalan, bukan pengurapan yang kebetulan, bukan pengurapan atas kehendak Samuel sendiri, melainkan benar-benar sebuah pengurapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk menerima janji dari pengurapan itu, maka Daud harus sabar dalam menantikan perwujudannya. Demikian juga dengan kita, saudara. Dalam menantikan manifestasi janji Allah, janji firman-Nya, perlu untuk sabar dalam proses, setia dalam iman, dan taat kepada Tuhan, sampai apa yang dijanjikan oleh firman-Nya terjadi atas kita. Dalam ayat yang selanjutnya, ayat 3 dan 4, dari 2 Samuel ini tertulis, "Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah." Proses yang dilalui Daud untuk sampai menjadi raja berliku-liku, bagaikan naik dan turun gunung, berkelok-kelok penuh ancaman. Ketika Daud diurapi pertama kali oleh Samuel, usianya diperkirakan sekitar 17 tahun. Jadi butuh sekitar 13 tahun proses pembentukan, proses penggemblengan, hingga ia benar-benar menjadi seorang raja. Usia 30 tahun bagi sebagian orang dianggap belum layak untuk menjadi pemimpin. Tapi di sini kita lihat bahwa gemblengan situasi dan pengalaman telah mendewasakan Daud untuk menjadi seorang raja. Tapi bukan itu saja. Yang terutama adalah pengurapan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang memampukannya. Kita perhatikan di sini bahwa semua suku Israel datang kepada Daud dan menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita, saudara? Segala sesuatu yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya pasti akan terjadi. Ketika waktunya tiba, maka kegerakan itu akan datang dengan sendirinya, bukan dengan usaha mati-matian kita. Daud tidak memaksakan dirinya menjadi raja atas semua suku Israel, tapi semua suku Israel lah yang menobatkannya menjadi raja atas semuanya. Kita semua hendaknya setia selalu dalam menjalani keadaan apapun, yang sulit, yang penuh tantangan, yang menekan, yang mengancam kita.
Jangan kehilangan iman dalam keadaan-keadaan demikian. Jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan oleh Roh Kudus-Nya atas kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudara dan saya punya pengurapan dari Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu percayalah bahwa setiap jalan kehidupan kita diketahui oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan, dan akan ada saatnya yang Tuhan sudah tetapkan untuk menggenapi rencananya yang indah atas setiap kita masing-masing. Dan ketika waktunya itu tiba, waktu penggenapan rencananya itu terjadi atas kita, bersyukurlah dan jadikanlah hidup kita terus sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan setia, dan tetaplah mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari apa yang dialami oleh Daud, proses yang dia harus hadapi, waktu yang begitu lama untuk mengalami janji Tuhan, pengurapan yang Tuhan sudah nyatakan atasnya sebagai raja, pada akhirnya menjadi kenyataan karena waktunya sudah tiba oleh perkenanan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia dalam segala keadaan, setia dan taat di dalam setiap proses yang harus kami jalani, dan kuatkan iman kami untuk selalu percaya kepadamu dan menantikan penggenapan janji firman-Mu dengan setia. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi semua orang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.